Makasih banyak Bapak Menteri, kami bersama Bapak untuk menjawab. Ini justru pertanyaan paling prinsip ini Pak Ketua. Bolehkah ada pertanyaan langsung dulu Pak Ketua ke Pak Menteri? Ini sudah adakah komitmen antara pemerintah dengan DPR untuk menyelesaikan perubahan Undang-Undang Desa ini tahun 2023? Karena saya menganggap itu utang Bapak kepada para kepala desa. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Pak Menteri, luar biasa sekali. Saya pikir banyak yang direspon ini sama Pak Menteri ya. Kita berikan plus dulu lah ini. Ya. Ini beberapa catatan ini nanti dibuat dalam rekomendasi. Yang pertama DPD ya setuju ya. Dan juga DPD dan Kementerian Desa ya sepakat untuk masa jabatan 9 tahun 2 periode. Ya, seperti itu. Ini mohon disampaikan ke masing-masing konstituen. Jadi bapak-bapak yang ada di Komite 1 nanti segera melakukan reses dan menyampaikan hasil rapat ini Pak Menteri ya kepada masing-masing kepala desa. Silakan dikumpulkan kepala desa di masing-masing provinsi. Kemudian juga terkait dengan dana desa. Ya, kita sepakat untuk meningkatkan dana desa yang selama ini dari kurang lebih 1 miliar ya, perjuangannya mungkin kalau di DPD lebih dari 5 miliar, kalau kita perjuangannya 12%. Nah, nanti tadi Pak Menteri sampaikan ini tergantung dari Menteri Keuangan. Jadi Pak Fahri segera agendakan kita Komite 1 rapat sama Menteri Keuangan membahas masalah prospek peningkatan anggaran dana desa pada APBN di masa yang akan datang sesuai dengan revisi undang-undang. Jadi kita mau lihat sebenarnya bagaimana skenarionya kalau terjadi penambahan anggaran 10% seperti apa, 5% seperti apa, 12% seperti apa. Jadi nanti kita ingin tahu penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi Pak Menteri juga menyampaikan sepakat dengan dana desa ditingkatkan ya, kesejahteraan kepala desa itu untuk ditingkatkan, kita sepakat, itu masuk juga dalam rekomendasi. Kemudian jaminan pensiun ya untuk kepala desa ini juga kita sepakat ya dengan melakukan 2 hal tadi, pengurangan beban kepala desa dan meningkatkan pendapatan atau anggaran. Jadi gajinya kepala desa mudah-mudahan bisa meningkat ya. Bukan mudah-mudahan, kita harapkan ini salah satu lembaga DPD sebagai lembaga politik harus bisa memperjuangkan gaji kepala desa itu tinggi dan sebagainya. Baik, saya mulai dari Puang dulu, Puang Haji Padindang. Silakan, bagaimana aspirasi kepala desa yang ada di Sulawesi Selatan? Silakan Puang. Terima kasih Pak Ketua, Bu Waka, ya. Bapak Menteri dengan jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah ada pertanyaan langsung dulu Pak Ketua ke Pak Menteri? Ini sudah adakah komitmen antara pemerintah dengan DPR untuk menyelesaikan perubahan Undang-Undang Desa ini tahun 2023? Karena saya menganggap itu utang Bapak kepada para kepala desa yang setiap saat datang berdemo dan demonya sebagian difasilitasi oleh pemerintah, itu demo yang canggih-canggih di desa ini sekarang, difasilitasi oleh pemerintah daerahnya datang ke Jakarta, sehingga tidak merepotkan kami Pak Menteri. Biasanya kan kalau datang mereka mau pulang ya lapor pada anggota dewannya di pusat. Ini kali sudah tenang aja, sudah siap semua hotel dan transportnya. Bolehkah dulu pertanyaan langsung ini mewakili saya kira teman-teman Pak Menteri? Karena itu yang paling kunci Pak, bahan kita. Terima kasih, Wang. Jadi sampai hari ini saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pembicaraan komitmen penyelesaian pada 2023. Tetapi di pemerintah ini sudah selesai. Karena semua bahan sudah kita bahas bersama-sama dengan Presiden. Dan tim di pemerintah itu diketuai oleh Mendagri. Kemudian anggotanya Mendes, Menkyu, kemudian Pan-RB, kemudian Menkumham. Nah ini jadi sudah pada posisi itu dan surat presiden mungkin sudah dikirim ke DPR. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Menteri, kami bersama Bapak untuk menjawab. Ini justru pertanyaan paling prinsip ini Pak Ketua. Kapan kan mereka kepada saya, kapan disahkan undang-undang ini? Saya akan bilang menurut Pak Menteri dalam rapat Komite 1 di versi pemerintah atau di pihak pemerintah sudah selesai. Dan DPD mendukung itu Pak, supaya jangan datang selalu ke Jakarta, baik dengan inisiatif sendiri maupun dengan diinisiasi. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.